10 pelajaran dari lebih 10 tahun pengalaman remote working. Halo, selamat datang di Cerita Suara Aksa. Di sini kita akan membahas banyak hal seputar pengembangan diri, pengalaman sebagai solopreneur, freelancer, remote worker, dan seorang pembelajar. Salam kenal ya, namaku Dewi Fadila Simanagara, biasa dipanggil Dewi. Aku adalah founder dari Aksa Academy Indonesia, mentor, jurnalis, dan solopreneur dengan pengalaman remote working atau kerja secara remote itu lebih dari 10 tahun. Nah, di episode Cerita Suara kali ini, aku mau berbagi tentang 10 pelajaran yang aku dapat dari 10 tahunan aku bekerja sebagai seorang remote worker. Jadi, awalnya tuh aku bekerja memang full time ya, sebagai seorang jurnalis gitu. Pekerjaan pertamaku itu reporter di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, Kemendikbud nyebutnya, khususnya itu di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan atau Setjenbud. Di situ kami bertugas untuk membuat artikel seputar kebudayaan Indonesia, antropologi, arkeologi, sejarah, dan juga meliput Bapak Dirjen kemanapun dia pergi, atau kalau ada acara penting tuh biasanya kami ngeliput, jadi kayak semacam humas gitu lah, reporter tapi reporter internal gitu. Tapi sebenarnya sambil ngejalanin itu aku juga sambil mengerjakan side job lain yang mungkin pada waktu itu populernya dikenal sebagai freelancing ya, atau freelance, tapi 100% remote. Jadi aku sama sekali nggak bertemu dengan kliennya, nggak bertatap muka, dan semuanya itu dilakukan secara remote atau jarak jauh gitu. Nah, pelajarannya adalah yang pertama, remote working itu akan works atau bekerja kalau misalkan kamu tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi, alias jiwa kepo yang besar. Kalau misalnya kamu nggak punya rasa ingin tahu ini, maka kerja remote itu mungkin akan cukup sulit ya. Karena dalam setiap project dengan klien tuh kita benar-benar dituntut untuk bekerja secara mandiri. Kayak misalnya kita harus belajar banyak hal secara otodidak, menggali lebih dalam tentang suatu topik atau subjek yang dituntut ataupun di-request oleh kliennya, kemudian menyelesaikan permasalahan atau problem solving dengan skill-skill yang kita punya. Jadi memang kita tuh harus serba kepo, supaya kita bisa lebih semangat untuk mencari tahu segala sesuatunya. Nah, di sini tuh kuncinya teman-teman bisa perbanyak riset, perbanyak browsing, googling, baca artikel, nonton tutorial YouTube, pokoknya apapun yang bisa membekali kita dengan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, terus pelajaran kedua nih, jangan mudah baper atau jangan dimasukin hati. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena most of the time kita tuh akan berhadapan dengan klien yang suka ngatur, yang perfeksionis, bahkan yang micromanaging. Jadi penting banget tuh buat kita untuk tetap profesional, untuk menanggapi mereka dengan kepala dingin, dan menanamkan mindset berpikir bahwa kritik itu nggak personal. Jujur pada waktu itu aku juga ngerasa sangat mudah ngedown ya, karena kritik, terlebih ketika menghandle klien yang mungkin klien lokal yang agak bawel atau klien internasional yang budaya dan gaya komunikasi itu sangat jauh berbeda gitu. Jadi aku tuh tipikal orang yang sangat-sangat mudah jadi terlalu keras terhadap diri sendiri kalau misalkan belum berhasil atau sekiranya melakukan suatu kesalahan yang sangat-sangat aku sesali gitu, meskipun pada waktu itu tidak bisa dihindari ya gitu. Nah, pelajaran ketiga, tiada hari tanpa belajar, sumpah. Jadi selama bekerja remote tuh kita akan terus-menerus terekspos dengan berbagai skill baru, software dan tools baru, kemampuan serta pengalaman baru gitu. Jadi penting banget nih buat kita untuk menyisihkan waktu belajar hal baru ini, setidaknya sejam setiap harinya. Atau kamu juga bisa menyesuaikan dengan jadwal harian kamu saat ini. Cicil setiap hari dengan konsisten, biar hasilnya tuh kerasa dalam jangka panjang. Karena kita tuh kalau belajar hal baru nggak bisa dirapel dalam waktu singkat. Ibaratnya tuh kita lagi bangun rumah, perlu pelan-pelan bangun fondasinya, bangun rangkanya, nyiapin semen dan batu batanya, semuanya itu perlu dicicil sedikit demi sedikit. Jadi usahakan untuk menemukan time slotnya teman-teman, di mana nih kira-kira mungkin 30 menit setiap pagi, terus 30 menitnya lagi sore hari atau malam hari gitu setelah selesai bekerja atau setelah selesai aktivitas gitu ya. Pokoknya kita bisa milih dan kita bisa ngatur komitmen atau dedikasi kita untuk belajar hal baru ini gitu. Karena ini merupakan suatu hal yang cukup krusial ketika kita memutuskan untuk terjun di dunia remote working. Kemudian pelajaran yang keempat nih, sering-sering upgrade skill. Bisa ikut workshop, webinar, bootcamp, online course, apapun yang bisa teman-teman lakuin saat ini gitu. Bahkan yang tadi kayak aku bilang, sesimpel nonton video edukasi di YouTube selama 30 menit tuh udah bisa jadi investasi berharga banget buat diri kita gitu. Sesuaikan aja dengan skill apa yang teman-teman pengen perdalam, yang nantinya akan membantu performance teman-teman dengan project atau klien di masa yang mendatang. Terus pelajaran kelima nih,
tingkatkan kemampuan bahasa Inggris. Ini penting banget karena aku sering ketemu menti ataupun teman-teman yang mengeluh bahasa Inggris mereka tuh kurang bagus atau mereka kurang bisa memahami conversational English gitu. Skill bahasa ini kan sebenarnya bisa membuka berbagai peluang dan kesempatan emas ya buat kita. Aku pun jujur ngerasa terbantu banget dengan bahasa Inggris ini karena dari situ aku bisa kenal sama banyak orang baru, orang-orang internasional khususnya, membuka jalur dengan ketemu mentor internasional, ketemu klien-klien internasional gitu. Kalau bisa dan memang kamu mau mempelajari bahasa internasional, khususnya selain Inggris juga ya, itu nggak akan bikin rugi. Kita bisa mulai dari yang gratis dulu nih teman-teman, mulai belajar dari tutorial dan free course sebelum memutuskan untuk invest di course yang berbayar gitu. At least kamu punya skill dasarnya dulu sebelum lanjut ke tahap intermediate atau advance. Nah, pelajaran keenam, pelajari karakter calon klien kamu. Orang ini seperti apa? Gaya bahasa yang dia gunakan tuh gimana? Tampilan sosial medianya seperti apa? Hal apa yang sering dia post di LinkedIn? Seputar apa aja gitu. Jadi, riset lebih mendalam dan cari tahu sebanyak-banyaknya informasi tentang karakter ataupun perilaku si calon klien ini. Jadi kita juga bisa dapat pemahaman lebih dalam tentang kepribadiannya, bisnisnya, juga cara berpikirnya. Nah, in the long run ini tuh akan memudahkan kita untuk mensupport mereka dengan servis kita gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tahu, udah kenal siapa klien kita gitu ya, kita nggak menjadikan servis atau skill kita tuh sebagai komoditas, tapi sebagai value, sesuatu yang berharga untuk mereka dan gak bisa mereka gantikan atau replace dengan orang lain gitu. Karena kan pasti kompetitor banyak banget. Di luar sana ada banyak banget freelancer, remote worker ataupun virtual assistant yang juga sama mungkin levelnya sama kita gitu. Sama-sama entry level atau sama-sama baru mulai atau sama-sama pengalamannya itu juga masih merintis gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa stand out? Ya caranya dengan itu, kita mempelajari karakter calon klien dan menggali informasi itu sebanyak-banyaknya. Lalu kita filter dari informasi itu, kira-kira kita butuh yang mana aja nih untuk kemudian reach out atau untuk lebih memahami bisnisnya si calon klien gitu. Pelajaran ketujuh, mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Jangan mulai dari apa yang kamu belum bisa ya. Let's say kalau misalkan kamu bisa mengerjakan admin atau tertarik dengan sosial media dan lumayan paham dengan konten-konten sosial media, mulai aja dari situ. Karena sering berjalannya waktu, kita kan bisa ngasah terus nih skill kita. Jadi semakin meningkat di bidang yang sekarang sedang digeluti gitu. Nantinya kalau misalkan teman-teman pengen nyebrang ke jalur lain atau menawarkan jenis service yang berbeda, teman-teman tuh bisa lebih siap karena sebelumnya itu udah prepare dan terus berlatih gitu. Jadi kita memang menawarkan pelayanan atau service itu yang sesuai dengan apa yang kita pahami dan memang kita sering lakukan atau kita memang udah punya pengalaman di situ gitu. Kayak aku pun waktu pertama kali mulai melabel diriku sebagai seorang remote worker gitu ya atau virtual assistant, aku mulai dengan hal-hal yang aku bisa, riset, copywriting, content writing gitu, karena memang aku berangkat di dunia writing gitu kan. Jadi mulai aja dengan apa yang benar-benar kita bisa dan kita percaya diri dulu gitu, karena kita nggak mungkin pede kalau kita menawarkan service atau sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, pelajaran ke-8 nih, belum dapat klien. Nah, jadikanlah circle terdekat sebagai klien kita. Ini yang sempat aku lakukan waktu belum punya klien sebagai VA. Aku tuh sempat coba bantu beberapa teman dekatku yang punya usaha dan organisasi secara cuma-cuma. Jadi aku barteran dengan mereka, aku bantuin mereka selama 1-2 minggu, bahkan sebagian ada yang berbulan-bulan aku bantu secara gratis. Terus nanti barteran dengan testimoni dan juga hasil kerja atau work samples yang bisa disusun di portofolio aku gitu. Jadi aku berprinsip pay it forward, bayar duluan aja dengan kemampuan dan skill kita. Maka kita tuh akan bisa menuai apa yang kita tanam. Jadi istilahnya tuh kayak pancing rezeki. Jadi kamu tuh makin banyak memberi di awal, tidak hanya meminta atau menunggu calon klien datang, tapi kita udah menunjukkan value kita terlebih dahulu gitu. Pelajaran ke-9, belajar sama mentor. Seriusan ini game changer banget. Pengalamanku tuh punya mentor sejak beberapa tahun lalu tuh sangat-sangat life changing ya. Mentorku tuh bisa kasih guidance, petunjuk sesuai pengalaman mereka. Jadi kita tuh nggak perlu ngulang kesalahan yang sama. Mereka tuh ibaratnya kasih shortcut jalan yang benar. Jadi kita tuh nggak perlu nyasar-nyasar atau nggak perlu trial and error lagi gitu. Tapi memang kuncinya carilah mentor yang sefrekuensi dengan kamu, yang memang pengalamannya sudah terbukti dan memang dia benar-benar ahli di bidangnya gitu. Cari juga mentor yang nggak profit oriented, tapi benar-benar dengan tulus tuh ingin berbagi. Dengan catatan kamu juga perlu apresiasi mereka ya. Jadi coba cari mentor yang impact oriented, yang bisa mensupport kamu sepenuhnya dan ikut berbahagia
kalau misalkan ngelihat kamu berproses atau bertumbuh dan tidak menjadikanmu sebagai kompetitor atau saingan mereka gitu. Kamu akan merasakan perubahan yang drastis deh sejak mentoring dan mengerjakan semua saran atau nasihat mentor, aku bisa jamin. Terus pelajaran terakhir, pelajaran ke-10, jangan sendirian. Remote working tuh rentan banget dengan rasa kesepian, apalagi buat teman-teman yang mungkin udah berumah tangga atau berkeluarga, dan buat teman-teman yang mungkin masih lajang tapi sering WFH atau sering kerja dari rumah gitu. Berhubung remote working ini kita nggak ketemu orang ya, kecuali virtual, jadi risiko stres, frustrasi karena kurang bersosialisasi juga otomatis jadi semakin tinggi. Jadi aku highly recommend banget untuk kamu cari komunitas yang sesuai dengan true calling kamu, komunitas yang positif, yang suportif, yang bisa jadi ruang bertumbuh yang sehat, bisa saling mendukung, bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Selain bisa jadi peluang kolaborasi, kalau misalkan kita terlibat di komunitas tuh juga akan meningkatkan kesempatan untuk pengembangan diri, baik secara personal maupun profesional. Nah, buat kamu yang masih mencari mentor, komunitas, atau materi untuk belajar soal remote working dan personal development, boleh gabung di Ruang Bertumbuh Aksa ya. Info lebih lengkap bisa cek di caption atau mampir ke Instagram kami @aksa.academy, bisa juga ke deals.com/dewi. Ditunggu, yuk kita bertumbuh dan berkembang bersama Aksa.